Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan sekali lagi berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk meminta pertolongan sehingga Dia berkenan menolong kita dan memberikan kita pengertian yang benar, sehingga apa yang kita tahu bisa membawa kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami sehingga kami tidak disesatkan oleh si jahat, namun biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan sebagai bukti kasih kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini akan kita mulai dari kitab Yesaya. Ketika kita membaca secara keseluruhan kitab Yesaya, kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberikan rencana yang luar biasa kepada anak-anaknya. Kita juga akan melihat bagaimana Yesus hadir dalam kitab Yesaya ini, sekalipun ratusan tahun jaraknya antara Yesaya menuliskan kitab ini dengan saat Yesus lahir. Ketika Yesaya menuliskan kitab ini, maka dia berada pada zaman Raja Uzia mati. Disitulah ia kemungkinan besar menuliskan bagian ini. Sehingga tema besar inti dari kitab Yesaya adalah Tuhan itu adalah Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dialah penyelamat, dan semua yang Dia lakukan adalah untuk kemuliaan-Nya. Sehingga ketika kita memulai dari kitab Yesaya, maka kita akan membaca dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Bagian yang kita baca barusan adalah perkataan Allah sendiri yang dituliskan oleh Yesaya. Sehingga ia berkata, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Ketika kita mendengar kata langit dan bumi, maka kita akan teringat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 dan Mazmur 50 ayat 4, ketika Tuhan berkata bahwa langit dan bumi itu menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi yang tidak berubah. Ketika manusia bisa berbohong, ketika manusia bisa berdusta dan mengkhianati apa yang ia lihat, maka langit dan bumi adalah saksi Tuhan, di mana Ia tetap setia kepada umat-Nya. Langit dan bumi adalah saksi bahwa Allah terus menjaga umat-Nya. Sehingga ketika dikatakan dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, artinya Allah ingin mengatakan bahwa sekarang Tuhan ingin kembali mengingat betapa manusia itu dikasihi sehingga manusia diperhatikan. Kalimat selanjutnya dikatakan bahwa Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Kata anak-anak ini ketika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, maka bangsa Israel secara keseluruhan disebut sebagai anak Allah. Ketika kita melihat Tuhan memanggil mereka di dalam Keluaran pasal yang keempat dan Ulangan 14 ayat 1, dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah anak Allah. Sehingga ketika kita membaca anak-anak ini, berarti kita harus berpikir bahwa sebenarnya anak yang dimaksudkan ialah mereka yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga ketika kita melihat pada perjanjian baru, yang disebut sebagai anak-anak Allah ialah kita orang-orang yang percaya. Kita semua yang telah dipilih menjadi pengikut Yesus Kristus sebagai anak-Nya. Maka Dia meneruskan dengan berkata, tetapi mereka memberontak terhadap Aku.
Seharusnya umat Allah yang dipilih oleh Tuhan, anak Tuhan yang diasuh oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, harusnya mereka bersyukur dan harusnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka tidak memberontak, mereka tidak berkhianat, tapi mereka harus setia kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat mereka menjadi anaknya. Kita semua adalah anak-anak iblis harusnya, tetapi Tuhan mengangkat kita sehingga kita menjadi anaknya. Kita selalu memberontak, tapi Tuhan terus mengampuni kita. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Harusnya kita selalu menjadi orang-orang yang setia kepada Dia, orang yang percaya. Anak-anak Tuhan harusnya sampai kepada sikap hati yang penuh dengan syukur. Tetapi Yesaya menuliskan bahwa ternyata manusia itu begitu memberontak, sehingga penting bagi kita untuk sekarang datang kepada Tuhan, meminta ampun dan berkata, Tuhan, aku adalah anakmu, tetapi aku sering memberontak. Oleh karena itu ampuni dan kasihanilah aku. Kita adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan, maka harusnya kita setia kepada Dia. Berhentilah memberontak, karena Tuhan sudah menghapuskan semua dosa kita, dan berjuanglah bersama Dia untuk hidup semakin hari memuliakan Dia. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Maka tuntunlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi-Mu, sehingga kami tidak lagi memberontak dan setia mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.